Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa perang melawan Iran sudah hampir selesai dan bahkan berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Namun di lapangan serangan masih terus terjadi. Iran masih meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Israel serta pangkalan militer United States di kawasan Timur Tengah. Nah, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden atau KSP, yaitu Bapak Ahmad Fuad Fanani dan dosen hubungan internasional Binus University, yaitu Ibu Tia Mariatul Kiptiah. Selamat siang Ibu Tia dan Pak Fuad, apa kabar? Selamat siang Mas Ando, baik alhamdulillah. Iya, baik. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan ya, kita akan langsung bertanya ini ya untuk Pak Fuad terlebih dahulu, ya kan? Ini Pak Fuad, ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan mengklaim bahwa perang melawan Iran ini sudah mau hampir selesai begitu, hampir tuntas begitu ya. Nah, bagaimana kemudian pemerintah Indonesia membaca pernyataan itu dari sisi diplomasi dan juga stabilitas kawasan? Indonesia kan sebelumnya menyerukan semua pihak harus tahan diri begitu ya Pak ya. Nah, apakah klaim dari Washington ini menunjukkan bahwa konflik memang menuju deeskalasi atau justru masih perlu diwaspadai? Seperti apa Pak? Pak Fuad, izin Pak, ini sepertinya belum di-unmute Pak. Ya, terima kasih Mas Ando. Silakan Pak. Pertama-tama kita perlu membaca pernyataan Presiden Trump ini secara utuh dan hati-hati. Memang benar Presiden Trump menyatakan bahwa perang ini sudah tuntas dan hampir sepenuhnya selesai. Beliau juga mengklaim bahwa Angkatan Laut, Udara, serta komunikasi Iran sudah lumpuh. Tapi pada hari yang sama, pada pertemuan dengan legislator Partai Republik di Miami, justru Trump menyatakan sesuatu yang sangat berbeda. Beliau menyatakan bahwa we have already won in many ways, but we haven't won enough. We go forward more determined than ever. Itu kan sebetulnya kalimatnya masih bersayap dan seperti kontradiksi dengan kalimat sebelumnya. Terus pada esokan harinya pada tanggal 10 Maret, Menteri Pertahanan PT Hegseth juga mengumumkan bahwa hari itu akan menjadi hari serangan paling intens di dalam wilayah Iran dengan mengirimkan lebih banyak pesawat tempur dan pembom dari sebelumnya. Ini adalah kontradiksi yang nyata dengan terutama yang pertama tadi, pernyataan. Dan dari sisi diplomasi, Indonesia melihat bahwa membaca sinyal ini dengan sangat cermat. Kita tidak boleh terlena dengan optimisme yang prematur. Karena pihak Iran sendiri melalui juru bicara Garda Revolusi secara tegas menyatakan bahwa Iran yang akan menentukan kapan perang ini akan berakhir, bukan Amerika Serikat. Terus dalam hal ini Menlu Iran Araki dalam wawancaranya dengan PBS News Hours menyatakan negosiasi dengan Amerika Serikat tidak akan di meja lagi. Dan bahkan Ketua Parlemen Iran juga menegaskan mereka tidak sedang mencari gencatan senjata. Jadi dalam hal ini penilaian pemerintah Indonesia sangat tegas bahwa pernyataan Trump itu kemungkinan mengandung dimensi politik domestik untuk menaikkan kredibilitas Trump sendiri di internal atau domestik politiknya menjelang pemilihan setelah bulan November. Dan ini banyak dikonfirmasi oleh analis-analis hubungan internasional. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dan kembali lagi Indonesia tetap mendorong deeskalasi dan tidak akan mengendurkan upaya diplomasi. Karena hanya atas satu pernyataan dari Washington, dan Indonesia kembali lagi meminta semua pihak menahan diri dan segera melakukan perundingan. Jadi tidak menerima pernyataan Trump itu dengan bulat-bulat begitu Mas Ando. Baik Pak Fuad, jadi artinya bahwa saat ini kejadian di lapangan dengan pernyataan dari Donald Trump bahwa perang akan segera berakhir, akan segera tuntas, ini sangat berbeda begitu ya di lapangan. Nah kalau begitu ini bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini kemudian melihat peta geopolitik Timur Tengah di tengah perang ini Pak? Kita melihat bahwa peta politik geopolitik Timur Tengah itu, kita melihat bahwa penentuan hasil perang itu sebetulnya bukan soal opsi menang atau kalah. Ada skala yang lebih nuansisatif, terutama kemungkinan hasil seri antara keduanya, karena dua-duanya mengklaim yang paling menang itu. Terus setelah itu kalau kita melihat geopolitiknya di Timur Tengah,
itu kan bisa kita melihat kemungkinan Amerika Serikat dan Israel mungkin mencapai kemenangan operasional dalam arti kemampuan militer konvensional Iran berkurang drastis dalam jangka pendek. Tapi kalau kita melihat kemenangan strategis bisa jadi terjadi sebaliknya karena Iran kan menggunakan militer yang terdesentralisasi, tidak hanya terpusat di satu tempat. Mereka punya cadangan-cadangan dan dia melakukan perlawanan dengan mengebom dan menyerang pangkalan-pangkalan AS yang di banyak tempat seperti itu. Jadi berdasarkan analisis di kami bahwa secara fundamental geopolitik di Timur Tengah itu bisa kita bedakan menjadi 3, Mas. Yang pertama, terbentuknya konfigurasi kekuatan baru di kawasan. Jadi negara-negara monarki di Teluk itu makin terbuka bekerja sama dalam bidang keamanan dengan Israel karena kekhawatiran terhadap ambisi regional Iran. Misalkan kan mereka merasa terganggu dengan Iran terutama karena ada pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di sana. Jadi mereka mempertahankan diri, akhirnya mereka bisa jadi melakukan kerjasama untuk melawan Iran itu. Yang kedua, tren kedua negara itu monarki Arab ya Pak ya? Ya. Baik. Yang kedua itu persaingan kekuatan besar yang makin tajam. Misalkan Amerika tetap menjadi pilar militer Israel di kawasan, tapi kita kan melihat misalkan Tiongkok dan Rusia kan masih sebetulnya kita lihat ada kecenderungan atau tendensi untuk membantu Iran, tapi tidak dilakukan secara langsung seperti itu. Yang ketiga, trennya geopolitik itu bisa juga terjadi ada gencatan senjata. Karena itu kemungkinan besar bersifat taktis dan bukan penyelesaian substansial karena mungkin dua-duanya masih ingin lama perangnya dan kalau kita tahu kan itu antara permusuhan atau konflik antara Iran, Israel dan Timur Tengah itu kan udah maksudnya dalam hal ini Israel, Amerika dan Iran kan udah berlangsung lama terutama sejak sebelum tahun 1979 dan puncaknya tahun 1979 itu, Mas. Baik Pak Fuad. Nah berikutnya saya mau ke Ibu Tia. Bu Tia, ini kan ya tadi, padahal kata-kata si Trump kan ini bakal segera berakhir begitu ya. Tapi pada kenyataannya ini rudal masih terbang kemana-mana begitu ya. Masih menimbulkan korban seperti itu. Nah Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini menjadi satu fase baru konflik? Atau bagaimana Anda melihatnya Bu Tia? Saya justru memprediksi sebaliknya dari Pak Ahmad Panani. Jadi pernyataan Trump itu sepertinya memang akan segera diakhiri perang ini karena persoalannya bukan persoalan siapa yang kuat. Kalau kita compare secara kekuatan militer, tentu Amerika Serikat lebih kuat. Hanya saja ini kan memang bukan pada satu analisa saja. Kita harus secara komprehensif melihat berbagai hal. Sebelum Trump menyatakan itu, saya di berbagai media sudah memprediksi bahwa tidak akan lama lagi Amerika Serikat akan menyatakan perang ini akan segera berakhir. Kenapa saya menyatakan hal tersebut? Karena memang tekanan dalam domestik Amerika sendiri cukup tinggi ya. Tiba-tiba ada file Epstein itu dibuka, bahkan yang tadinya beberapa file itu sudah di-delete, kabarnya itu juga sudah sampai di pengadilan. Artinya ini cukup membahayakan pihak Trump. Kemudian yang kedua, tekanan politik ke Trump itu sendiri berasal dari demonstrasi yang terus-menerus menyatakan dukungan terhadap Iran, justru sebaliknya rakyat Amerika ini. Dan ini saya pikir merupakan era konstruktivis. Saya menyatakannya begitu dalam perspektif hubungan internasional, di mana kekuatan atau power daripada people itu cukup kuat begitu ya. Ketika semua melihat bagaimana people power begitu ya Mbak ya? Iya, people power betul. Jadi konstruktivis dalam HI itu artinya memang state bukan segalanya lagi mempunyai kuasa, tapi ketika opini publik terbentuk begitu ya, kemudian demonstrasi terjadi di mana-mana, tiba-tiba ada unsur file Epstein juga dibuka, itu kegaduhan tersebut membuat Amerika Serikat melihat bahwa perang ini harus dihentikan. Jadi bukan persoalan tiba-tiba siapa yang kalah dan menang, atau misalnya persoalan Amerika sudah banyak mengeluarkan budget, tidak saya pikir, tapi memang lebih kepada tekanan dari domestik, yang kedua juga tekanan dari publik internasional, di mana sekutu-sekutu Amerika Serikat tidak ada satupun yang mau join.
Kita lihat Mas Ando, siapa yang mau join? Dari mulai UK, Perancis bahkan sudah call dengan pihak Iran ya Perancis agar tidak diganggu pasokan minyaknya ke Uni Eropa karena melalui Selat Hormuz ini cukup signifikan sampai 20% ya. Artinya memang kalau perang ini terus berlanjut itu akan memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian negara-negara sekutunya Amerika Serikat termasuk juga Perancis, kemudian Inggris, Australia yang terbaru update-nya diminta juga diprovokasi untuk join, tidak mau juga. Tidak ada satupun sekutu Amerika Serikat yang diminta untuk join dan mereka bersedia. Tidak ada. Jadi artinya memang penuh pertimbangan juga. Trump kali ini tumben mikir, saya bilangnya ya. Tumben dia berpikir bahwa dia memikirkan domestik politik, pressure-nya luar biasa. Yang kedua, sekutu-sekutunya dia sudah tidak ada yang mau diajak untuk join bagaimana menyerang Iran atau minimal mengizinkan pangkalan militernya untuk dijadikan tempat menyerang Iran. Tidak ada yang memberikan izin. Belakangan Prime Minister Inggris awalnya mengizinkan, sekarang berubah statement, tidak mengizinkan. Saudi yang awalnya akan membantu Amerika Serikat karena memang dibombardir Iran juga, belakangan ternyata cuma silent, hanya diam. Negara-negara Teluk yang selama ini menjadi aliansi Amerika Serikat. Jadi memang kalau tidak menyatakan diri perang akan diakhiri ya habis Amerika. Kali ini memang Trump tidak sedang blunder. Saya pikir memang betul dia ingin mengakhiri perang ini. Begitu Mas Ando. Jadi agak-agak sulit juga posisi Trump kali ini begitu Bu Tia ya. Nah, tadi kan kalau kita lihat memang Amerika Serikat ini mengklaim ini telah menghancurkan ribuan target militer Iran dalam Operation Epic Fury begitu ya Mbak ya. Nah, ini seberapa besar sebetulnya kerusakan terhadap kekuatan militer Iran dan apakah Iran sebetulnya masih mampu melakukan perlawanan yang signifikan atau Anda melihatnya seperti apa? Bu Tia. Ya tadi saya bilang kalau compare kekuatan kan dari jumlah troops atau tentara juga jauh ya 1,3 compare kita 500 sampai 600 itu jauh. Kemudian Amerika Serikat mempunyai kapal induk, Iran tidak. Kapal selam ada tapi kapal induk tidak. Kemudian kekuatan rudalnya juga berbeda. Iran itu rakitan Mas Ando. Kecil-kecil begitu ya dan itu hasil rakitan. Bagaimana satu negara yang di bawah sanksi 70 tahun bisa memiliki budget untuk merakit senjata yang bagus gitu. Rasanya tidak mungkin begitu. Tapi memang kreativitas Iran cukup tinggi dan dunia menyaksikan bagaimana Iran bisa membalas. Jadi kalau dihitung kekuatannya ini lemah Iran ini justru. Tapi itu tadi kreativitas itu tadi ya yang kami berdiskusi dengan Pak Marskal di satu forum bahwa dia sistemnya adalah mengirimkan rudal-rudal kecil masuk ke Iron Dome-nya Israel dan Iron Dome itu fokusnya kepada rudal kecil tersebut tiba-tiba hypersonic Iran satu masuk. Jadi mengacau fokus begitu. Jadi ketika si penangkal senjata itu ke rudal-rudal kecil justru hypersonicnya Iran masuk. Dia cuma mengeluarkan satu hypersonik dengan dibarengi dengan rudal-rudal kecil yang tidak bermakna itu tadi. Jadi inilah yang disebut dengan kreativitas yang saya bilang itu. Jadi tidak bisa diukur Mas Ando. Baik, berarti Anda mau bilang bahwa di konflik ini Iran tidak mampu melakukan perlawanan secara signifikan begitu ke Amerika? Buktinya mampu kan merusak juga. Tel Aviv itu rusak. Kemudian beberapa pangkalan militer atau military base-nya Amerika Serikat di Timur Tengah rusak. Artinya memang mampu, cuman dia meminimalisir budget. Karena memang kondisi perekonomiannya tidak bagus. Makanya saya bilang itu tadi kreativitas gitu ya. Jadi sangat mampu melawan. Apalagi mungkin bisa jadi kita di belakang Rusia dan Cina mensuplai, membantu, kita tidak tahu. Karena secara permukaan kan mereka berdua negara besar ini diam. Tapi berdasarkan data, berdasarkan sejarah cooperation, Rusia dan Iran itu cukup lama melakukan kerjasama di bidang militer, di bidang informasi intelijen, di bidang cyber security, dan ini cukup signifikan bagaimana rudal-rudal Iran itu sangat akurat sampai kepada tujuan atau target. Nah ini menarik ya Bu Tia kalau tadi Anda menyampaikan bahwa dari segi kepemilikan barang begitu segala macam ini persenjataan perang Iran kurang begitu ya, Amerika lebih besar ya kan. Namun dengan kreativitasnya mereka buktinya mampu Iran melakukan serangan yang cukup signifikan terhadap Amerika dan Israel begitu. Nah berikutnya saya mau ke Pak Fuad. Pak Fuad, ini Anda melihat konflik di Timur Tengah ini kan memang sering berdampak langsung ya kepada ekonomi global khususnya. Nah termasuk harga energi. Nah bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini memitigasi potensi dampak perang ini terhadap ekonomi Indonesia? Seperti apa Pak Fuad? Ya, terima kasih Mas.
Pertama-tama saya ingin yang tadi itu bahwa kita melihat bahwa pernyataan Trump itu nggak perlu diterima bulat-bulat itu, karena itu kan perlu diwaspadai, karena dalam strategi perang itu kan, apalagi di kelas Amerika itu kan nggak semua menyatakan langsung apa maunya dia, itu kan strategi, apalagi kalau kita kan tahu seorang Trump itu kan seorang yang dalam tanda kutip pemimpin yang keras kepala. Dia biasanya yang dulu hampir ditangkap aja akhirnya nggak bisa ditangkap juga. Waktu itu mau diturunkan oleh Kongres di Amerika nggak diturunkan juga. Jadi dalam hal ini pemerintah melihat bahwa pernyataan Trump itu tidak bisa diterima bulat-bulat, karena kita harus tetap mewaspadai. Kita harus membandingkan data-data di lapangan agar kita tidak lengah. Karena oleh karena itu Indonesia kan terus menyerukan kepada Amerika Serikat, Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, karena itu kan mengganggu semua potensi pertahanan, ekonomi, stabilitas nasional. Dan Indonesia dalam hal ini pemerintah juga meminta negara-negara tetangga seperti UAE, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman agar bersama-sama menyerukan ceasefire atau gencatan senjata itu agar dampaknya tidak secara meluas, karena kita tahu bahwa penutupan Selat Hormuz itu berdampak nyata. Dalam hal ini yang sudah dilakukan pemerintah memang dampaknya sangat besar seperti itu. Ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa dampak ekonomi itu seperti apa diantisipasinya. Indonesia pertama-tama meminta semua pihak itu menahan diri secara maksimal, meredakan ketegangan, serta kembali ke meja perundingan melalui dialog dan diplomasi. Dan untuk agar dampaknya tidak secara meluas, pertama-tama kan kita melihat apa yang terjadi di sana. Kita kan melihat bahwa jumlah WNI yang ada di Timur Tengah itu kan lebih dari 500.000, bahkan hampir sampai 592.000. Itu yang pertama-tama harus dilindungi. Terus dalam sektor energi kita kan juga melakukan beberapa hal, misalkan agar dampaknya tidak luas. Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 5 Maret 2006 menegaskan bahwa pasokan energi dalam Timur Tengah sudah terkunci. Maka melalui kesepakatan resiprokal Indonesia dan AS, komitmen pembelian energi sebanyak 15 miliar sudah ditandatangani. Bahwa dalam hal ini pemerintah ingin menegaskan dan memastikan dan meyakinkan bahwa pasokan minyak kita itu masih lock in seperti itu. Terus dalam hal sektor pangan misalkan kita juga berusaha melakukan swasembada yang itu dilakukan oleh beberapa waktu lalu oleh pemerintah. Misalkan cadangan Bulog itu sampai hari ini ada 3,25 juta ton, sampai pada akhir 2005 cadangan beras rumah tangga naik 47% dibandingkan tahun 2024. Dan Pak Presiden menyampaikan pada tanggal 9 Maret 2006 bahwa kita harus bersyukur yang bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada pangan. Dalam keadaan ini kita bersyukur bahwa swasembada hampir kita capai. Dalam hal sektor industri, dalam hal ini Pak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada 5 Maret 2006 juga menyampaikan bahwa Indonesia memperkuat kemandirian melalui penguatan rantai pasok domestik, kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan industri hulu hingga hilir agar ketergantungan impor bahan baku semakin berkurang. Gitu Mas, beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi artinya bahwa dalam hal ini, dalam memitigasi terkait dengan dampak ekonomi yang akan dialami oleh Indonesia, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan perang adalah untuk mengajak komunitas secara global, internasional gitu, untuk menahan diri terkait hari ini agar eskalasi perang tidak berlanjut lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau kembali lagi ke Ibu Tia. Bu Tia, ini kalau kita lihat, ini kan Iran kemudian masih melancarkan begitu ya serangan melalui operasi True Promise 4 dengan rudal dan drone. Nah, jadi ini bisa dibilang menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kapasitas militer begitu ya, yang kuat, atau lebih kepada strategi untuk menunjukkan daya tahan politik seperti yang tadi, lebih kreatif, lebih apa namanya, lebih tahan budget seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Bertahan sebetulnya. Iran bertahan, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah satu negara yang tidak mudah diperlakukan semena-mena, sama seperti Venezuela atau Irak, atau misalnya kita tahu bagaimana Libya, Muammar Gaddafi ya, dengan mudah ditumbangkan kemudian diambil alih, rezimnya diganti. Nah, Iran itu hanya ingin menunjukkan bahwa dia berbeda.
begitu. Jadi Amerika tidak bisa semena-mena ke depannya untuk mengacau atau mengganti rezim seperti yang dia inginkan. Atau misalnya Bashar al-Assad itu juga tumbang juga gitu ya Mas Ando. Jadi ingin menunjukkan bahwa Iran berbeda. Itu saja sebetulnya ingin dia tunjukkan kepada dunia. Tapi secara bagaimana peralatan perangnya gitu kan, berdasarkan data itu memang sangat jauh di bawah Amerika Serikat. Artinya kalau sudah sekarang bertahan pun itu bagus sekali, sangat bagus untuk Iran. Dan saya pikir kalau hanya untuk bertahan bahkan bisa menyerang balik, retaliation, itu cukup bagus oleh Iran dilakukan. Dan banyak memprediksi ahli senjata menyatakan bahwa Iran sekitar kuat 1 tahun bertahan dan menyerang balik begitu ya. Berarti Anda mau bilang bahwa kemampuan militer Iran ini masih cukup kuat begitu? Cukup kuat. Apalagi kita itu tadi yang saya bilang, kita tidak tahu di belakang itu Rusia atau Cina membantu atau tidak, karena secara di permukaan memang mereka menyatakan tidak begitu ya, tidak akan ikut serta, tidak join. Tapi kenyataannya Iran cukup kuat. Jadi saya menganalisis kuat dari mana sebenarnya dalam kondisi ekonomi Iran sedang tidak bagus. Sementara gitu infrastrukturnya kurang gitu, alat-alat kurang begitu, tapi masih bisa dibilang kuat. Nah itu dia tadi kemungkinan bahwa ada pihak seperti Rusia dan Tiongkok yang ada di belakang dari Iran seperti itu. Baik, Ibu Tia, kita tiba pada statement terakhir yang mungkin Anda bisa sampaikan dalam perbincangan kali ini. Silakan. Saya memprediksi bahwa perang ini akan berakhir paling cepat sebelum Idul Fitri. Sebagaimana juga para skolar dan para ahli senjata dan juga dari TNI kita. Tapi paling lambat nih Mas Ando mungkin setelah Idul Fitri. Saya tetap pada pernyataan saya bahwa kuncinya adalah Trump. Ketika Trump bilang stop war, itu selesai. Walaupun Iran terus akan melakukan retaliation, pasti akan ada pressure daripada aliansinya Iran, yaitu Rusia dan Cina. Karena Putin terupdate news sudah telepon pihak Washington DC. Sudah telepon pihak Trump, itu artinya memang mereka sudah mulai terlibat untuk menghentikan perang ini. Jadi saya sangat percaya tidak akan lama lagi perang ini akan berhenti, mungkin 2-3 pekan ke depan, atau mudah-mudahan lebih cepat lagi, karena ini akan memberikan efek terhadap perekonomian kita juga gitu, kalau terus berlangsung lama. Baik, terima kasih Bu Tia. Selanjutnya saya ke Pak Fuad. Pak Fuad, apa pesan pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional agar konflik seperti ini tidak kembali terjadi dan stabilitas global ini tetap terjaga? Dan tentunya sekaligus juga sebagai closing statement dari Anda. Silakan Pak Fuad. Iya, pemerintah melihat bahwa konflik di Timur Tengah yang sudah berjalan bertahun-tahun, terutama perang serangan Amerika dan Irak dan Israel terhadap Iran itu sangat mengganggu, tidak hanya di kawasan regional tapi mengganggu secara nasional dan tingkat global juga. Oleh karena itu Indonesia menyerukan bersama negara-negara yang lain agar meja perundingan itu harus segera dilakukan, dialog itu harus dilakukan, semuanya harus segera menahan diri dan mengontrol, dan semua harus diselesaikan melalui medium perjanjian internasional. Dalam hal ini semua pihak harus berpegang teguh dan menaati resolusi Dewan Keamanan PBB dan mau mengikuti prinsip-prinsip yang dilakukan oleh PBB itu. Dan Indonesia melihat bahwa perang itu tidak hanya berdampak dalam hal ekonomi, tapi terutama juga perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dan ini yang menjadi concern utama pemerintah karena dampaknya sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Dan Indonesia meminta semua pihak agar bersama-sama menyerukan ke dunia internasional dan melakukan diplomasi baik bilateral, multilateral maupun global agar konflik dan perang itu bisa segera diakhiri. Begitu Mas Ando. Baik, tentunya kita berharap bahwa perang ini bisa segera selesai begitu ya, dan kita berharap bahwa tidak ada korban, terutama dalam hal ini warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah agar bisa beraktivitas dengan baik begitu ya, kalau bisa kembali lagi ke Indonesia begitu. Dan ya kita berharap bahwa kondisi ekonomi baik secara global maupun Indonesia ini akan jadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ahmad Fuad Fanani bersama dengan Ibu Tia Mariatul Kiptiah sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat menjalani ibadah puasa dan salam sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sama-sama.